Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum belajar. Coba anak ibu pausa dipimpin kemana baca doa belajar nak? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoalah kita. Terima kasih anak ibu Fauzan. Sekarang ibu absensi dulu ya. Abdul Anwar, Ani, Azhar Zain, Ariska, Fadul Razi, Fauzan Soleh, Fitriani Azahra, Hikmah Adelia, Ilham, Muhammad Amin, Dalil Suryapani, Saputra, Muhammad Zain, Nafal Akila, Nur Aisyah, Rusmi Ayani, Salman, Siti Fatimah, Sri Yuliani, Sri Wahyuni. Iya, hari ini hadir semua ya. Oke, bagus. Besok-besok juga harus selalu hadir semua yang rajin turun sekolah ya nak. Ya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu nasional berjudul Hari Merdeka. Anak-anak ibu, tolong berdiri semua nak. Ya, menghadap ke sini nak. kembali. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kemarin kan kita belajar membaca 6 masih. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingat tidak pembelajaran kemarin?
Iya, kemarin kita pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 tentang apa, Nak? Iya, benar sekali, hak dan kewajiban dan mencari kata kunci dalam sebuah paragraf. Nah, hari ini kita akan lanjutkan subtema 2, pembelajaran 1. Masih tentang bahasa Indonesia, tentang mencari kata kunci dalam sebuah paragraf. Nah, yang kedua muatannya adalah muatan IPA, adalah tentang perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, sekarang setelah ini ya, tujuan pembelajaran kita belajar hari ini, nah, untuk bahasa Indonesia adalah yang pertama, kalian dapat menemukan hal-hal penting dalam paragraf bacaan yang sudah disediakan, yang sudah disajikan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan kata-kata kunci dalam tiap paragraf bacaan dengan menggunakan kosakata yang baku dengan benar. Nah, untuk muatan IPA yang pertama, kalian dapat mengaitkan perpindahan konduksi dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, yang ketiga, kalian dapat membuat proyek sederhana berbentuk poster yang berjudul Bunga Literasi Perpindahan Kalor Secara Konduksi. Nah, untuk manfaatnya setelah belajar ini, anak-anak ibu, kalian dapat mengetahui tentang kata-kata kunci dalam bacaan, hal-hal penting dalam sebuah bacaan. Untuk IPA-nya, anak-anak ibu mengetahui contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah sekarang anak-anak ibu perhatikan. Oke, sekarang anak-anak ibu semuanya buka, ambil bukunya, nak. Alat tulisnya disiapkan. Iya, sekarang kalian keluarkan alat tulis dan buku temanya. Kalian buka halaman 68, nak. Terlihat seperti di gambar di sini, ada gambar teks bacaan. Sudah dapat pintar? Ya, kalau sudah, anak-anak ibu silakan baca dulu teks bacaan di halaman 68. Ya. Halaman 68, nak, ya. Sudah pintar? Sudah. Ya, setelah membaca, kemudian ibu mau tanya dulu. Pernahkah anak-anak ibu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Siti dengan ibunya? Pernah ya? Bantu ibu masak-masak pernah? Nah, sekarang ibu mau tanya, sumber panas apa yang digunakan oleh mereka berdua itu? Iya, menggunakan sumber api. Iya. Nah, katanya dalam wajan tadi ada minyak. Minyaknya kenapa ya ada gelembung-gelembung kecilnya? Iya, karena sudah
dipanaskan. Tandanya minyaknya sudah mulai iya, pintar. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Nah, ini kelompoknya Ibu sajikan di layar. Nah, kalian bisa baca nama kelompok kalian sendiri. Kelompok 1 panas di sebelah sini. Nafal, Adila, dan lain-lain. Ada energi, kedua, ketiga, api, dan suhu yang terakhir. Iya, energi kelompok 2 tolong saya. Tolong. Iya. Ini api, ya. Langsung masuk ke kelompok masing-masing ya. Ini sih saya. Iya. Sudah dalam kelompok semua, Nak? Iya, sudah. Nah, sekarang selanjutnya Ibu mau kalian menyimak video pembelajaran di sini. Perhatikan dulu semuanya ya. Halo adik-adik, video kali ini Iya, anak-anak perhatikan dulu sebentar ya. Cara menentukan kata kunci pada sebuah paragraf. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Ada beberapa cara untuk menentukan kata kunci, di antaranya mencari kata-kata yang diulang beberapa kali. Biasanya kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok, silahkan lihat videonya di pojok kanan atas ya. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, dampak, penyebab atau manfaat dari sebuah ide pokok. Yuk langsung kita tentukan paragraf di bawah ini. Untuk menentukan kata kunci, cara yang pertama adalah menentukan kata-kata yang diulang. Di dalam paragraf tersebut, ayo kita cari kata-kata yang diulang. Sudah ketemu kan? Kata yang diulang pada paragraf tersebut adalah sumber energi panas. Kata sumber energi panas diulang sebanyak 3 kali. Perhatikan ya, katanya kata kunci diulang berapa kali itu sering diulang dalam sebuah paragraf. Ayo, apalagi kata kuncinya? Cara yang kedua yaitu mencari kata kunci dalam ide pokok. Ayo coba cari di dalam ide pokok paragraf. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Ayo, kira-kira apa kata kuncinya?
Iya betul. Kata-kata yang penting dalam sebuah ide pokok paragraf adalah kata kunci. Dan kata yang penting pada ide pokok tersebut adalah energi panas. Kemudian cara yang ketiga yaitu mencari kata ganti pada kata kunci. Ayo coba apa kira-kira kata kunci yang diganti dengan kata ganti? Iya, jawabannya tidak ada kan? Oke, lanjut. Kemudian cara keempat yaitu dampak, penyebab atau manfaat dari ide pokok. Manfaat dari energi panas yang tertulis di paragraf tersebut adalah energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, sekarang ayo tentukan kata yang penting yang menjadi manfaat energi panas pada kalimat tersebut. Iya, betul. Manfaatnya yaitu fotosintesis. Jadi kesimpulannya kata kunci yang terdapat pada paragraf tersebut adalah sumber energi panas, dan fotosintesis. Nah, sudah paham kan? Terima kasih Anak Ibu sudah menyimak video dengan baik. Nah, tadi katanya kata kunci itu biasanya dianggap kata yang penting dalam sebuah paragraf. Kemudian biasanya juga diulang beberapa kali. Iya, paham tadi Nak ya? Sudah? Nah, sekarang Ibu mau bagikan kalian LKPD. Kalian kerjakan bersama kelompok. Langsung saya satu orang tulis nama kelompoknya, nama anggotanya Kak ya. Nama anggotanya di sini Kak ya. Ya, permisi. Nah, ini Nala tulis nama anggota dia Nala ya. Ya, langsung kerjakan kelompoknya. Ini dari ya, setelah menulis nama anggota kelompok, langsung kerjakan LKPD di sebelah. Di lembar kedua dan ketiga, kalian kerjakan sesuai dengan isi teks bacaan yang ada di buku Nak ya. Yang ada di halaman 73 sampai dengan 74. Terdapat 5 paragraf Nak ya.
kalau sudah, dalam teks bacaan tadi itu kan, dalam teks bacaan tadi ada beberapa contoh perpindahan kalau secara konduksi, ada nggak dibahas di situ? Ada kan? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu perhatikan lagi video pembelajaran IPA beberapa macam perpindahan kalor secara konduksi. Ada contoh dan pengertiannya di sini. Anak-anak simak dulu videonya pintar semuanya, perhatikan. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hamparan, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet Ya, yang perhatikan semuanya dulu ya. oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alat isi setrika yang tebal. Tadi sudah disimak videonya, nak? Nah, katanya kalau perpindahan konduksi itu cuma kalornya yang berpindah, hanya kalornya, sedangkan zat perantaranya tetap tidak berpindah. Contohnya tadi apa saja? Pada saat membuat teh, pernah buat teh di rumah? Nah, katanya ujung sendoknya panas. Pada saat menggoreng ikan, pernah lihat mama menggoreng ikan? Pernah bantu ibunya goreng ikan? Kalau spatulanya ditaruh di atas wajan yang ada minyak panasnya, spatulanya juga ikut Iya, pernah ya? Oke, sebelum kita mengadakan KPD, kita ice breaking dulu. Bisa? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Anak-anak ibu semuanya biasa, tepuk semangat. Sudah semangat belum? Kayaknya ada yang mau tidur nih. Ada nggak yang tidur? Nggak ada ya. Sudah semangat? Oke. Kalau sudah semangat, sekarang waktu
Perhatikan semuanya. Gantian ya, Ibu isikan air panasnya, Nak. Dekat-dekat sedikit sayang, itu gelasnya Ibu kejauhan nggak sampai. Awas nak tangannya ya, lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dulu masukkan sendoknya Nak ya, sama-sama temannya. Saya Putra, sini gelasnya Nak, dekat-dekat sama ini. Awas jangan ya, awas tangan panas Nak. Iya, terus ditaruh ke meja langsung. Ya, awas Nak ya. Jangan dimasukkan dulu ya, sendoknya pintas. Tangannya saya untuk aja. Oke, nah. Sudah dapat air panas semua? Nah, sekarang sama-sama masukkan sendoknya ke dalam gelas yang sudah terisi air panas. Ayo masukkan. Ya. Nah, sekarang kalian sambil mengerjakan KKPD-nya sekarang dari praktek yang kita coba ya. Coba dipegang sendoknya, apa yang kalian rasakan pada ujung sendok? Panas? Panas ya? Biasanya lama-lama ya. Katanya di sini coba lihat, perhatikan. Nah, 2 sampai 3 menit ujung sendoknya akan terasa. Ya. Gantian. Ya. Sekarang anak-anak boleh sambil dikerjakan KKPD-nya. Sampai tulis? Oke, ayo tulis dari kegiatannya. Sampai yang kerjakan dulu tulis sama-sama ya, ngerjakan ya. Sudah panas? Cari Maya panas ya.
Hangat ya? Bapak, makanya. Sudah selesai, Nak? Belum? Kalau yang sudah selesai? Yang belum? Oke, terus kerjakan dulu. Sudah? Oke, kalau sudah semua, sekarang kita lakukan kegiatan kedua, membuat proyek sederhana berbentuk poster yang berjudul Bunga Literasi Perpindahan Kolor Secara Konduksi. Nah, di sini nanti anak-anak ibu menempelkan kertas origamnya sudah ibu ada di sini lah, sudah dalam amplop. Dan macam-macam potongan gambar perpindahan kolor secara konduksi, macam ada yang konduksi, ada konveksi dan lain. Nanti kalian pilih, kemudian tempelkan pada kertas origami ya. Ya, ada di sini Nak, petunjuknya sudah ada, tinggal kalian baca ya. Kalian cuma menempelkan steker dari sudah ada sketsanya, kalian tempelkan langsung di sini Nak lah. Nah, sudah ada petunjuknya di sebelahnya. Anak-anak tinggal menempelkan kertasnya nanti membagikan pada sketsa ya. Ya, boleh dilepas boleh ya. Dibagikan antaranya dan bahannya. Iya, kalian tinggal menempelkan saja ya. Anak-anak ibu tinggal menempelkan pada sketsa yang sudah disediakan pada LKPD ya Nak. Ini udah cuk. Udah oranye. Hati-hati air panasnya Nak. Kalau terima ya. Sudah disediakan beberapa potongan gambar. Nanti kalian pilih yang mana contoh perpindahan kolor secara konduksi. Nah,
Ya, siapa yang melem, siapa yang menempel. Ya. Ini kan mana? Ya, itu ya ada tangkainya ya. Jadi pakai gambar yang rata, Nak. Kalau ada ini nanti. Hati-hati air panasnya tuh kalau dingin saja dulu air panasnya, Nak. Iya, nanti tumpah kok. Iya, iya, bisa. Oh, hidung. Iya. Ayo udah bagus. Kalau nanti konduksi tengahnya anak. Mengerjakannya kalau dikasih waktu 10 menit bisa ya? Bisa. Iya, bisa kalau 10 menit. Itu tolong luruskan tuh garis-garisnya tuh supaya rapi kan terlihat. Bagus sih Azim gimana nih? Jangan lupa kondisi ditulis dengan potongnya ya. Ya harus terbalik nah tangkainya ya. Itu kebanyakan lem kayaknya pintar tuh jadinya ada pas. Ayo, wih. Biar aja. Konduksi. Rapikan ya, tulisannya jangan lupa. Konduksinya jangan lupa. Iya ada persaingan pas ini. Nah, sudah.
sudah selesai semua, Ibu minta perwakilan kelompok 1 dulu ya mempresentasikan LKPD yang telah dikerjakan. Bisa kelompok 1? Oke, kalau bisa, ya dibaca anak di bawah. Ya, maju. Kami dari kelompok panas ingin mempresentasikan LKPD kami. Nama saya Ilham Nafal Aska Ahmad Tingsi. Ya, silakan apa dulu ya? Ya, perhatikan apa? Perhatikan nak, sayang kita dengerin. LKPD Bahasa Indonesia. Paragraf pertama, perpindahan hal secara produksi disebut juga perpindahan hal secara hantaran. Paragraf kedua, semua manusia informasi dan perpindahan hal secara estafet. Paragraf ketiga, akan membuat dan menarik salah satu unsur rasa panas. Paragraf keempat, peristiwa berarti yang dimulai pada saat awal masa. Paragraf kelima, sistem politik merupakan alat yang kerja yang digunakan untuk mengembangkan secara produksi. Peristiwa produksi hal-hal yang berpindah baik dengan caranya tepat. Contoh perpindahan panas secara produksi berdasarkan data analitik. Saat hal yang berbeda menggunakan salah satu jenis benda atau rasa panas dia. Saat dijual jenis benda atau rasa panas dia. Ketika listrik merupakan alat yang cara kerjanya membedakan prinsip perpindahan panas. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kami temui dalam kehidupan sehari-hari satu, menggunakan wadah panas dan tangan yaitu bila ikut satu terasa panas saat memasak, tidak membuat akan panas ketika masih hidup. Ya, lanjut nah, LKPD IPA. PD IPA. Lama kelamaan ujung seret terasa hangat. 1. Lama kelamaan ujung seret terasa hangat. 2. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 3. Konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan perantaranya. Ini hasil proyek. Nah, perhatikan hasil laporannya. Bagus tak? Ya, bagaimana presentasi temannya untuk kelompok panas? Bagus tak? Oke. Oke, silakan baris kelompok dulu ya. Kita namanya dulu nak. Dengarkan dulu temannya. Ya, bacakan tiap kode yang beda. Perpindahan kalau secara konduksi disebut juga perpindahan kalau secara hantaran. Ya, perhatikan temannya. Dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan batu secara estafet. Saat kamu membuatnya akan mengumpul satu jenis produk akan berlakukan. Pada saat kamu membuatnya, turun di satu lain kamu harus melakukan panas. Ketika dihubungkan dengan laut biru akan mengalir melalui ulangan panas. Ya, terima kasih, Fauzan. Kelompok 1, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, buat temannya Fauzan juga beri tepuk tangan dong. Iya. Bagus ya presentasi temannya tadi? Bagus ya? Iya. Sekarang kelompok panas boleh duduk kembali sayang. Terima kasih ya. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau ke depan? Maju ke depan. Kelompok 3 mau kelompok api. Kelompok api? Kelompok suhu? Api, oke. Siapa yang baca? Saya dulu.
kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Saya Anwar, Alia, Fatimah, Fatimah, Aisyah. LKPD Bahasa Indonesia. Paragraf pertama, peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Paragraf kedua, peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, perantaranya tetap. Paragraf ketiga, perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Paragraf keempat, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Paragraf kelima, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda di suhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Satu saat kamu membuat dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Dua, pada saat kamu menggoreng ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Jika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan wajan panas dan tangan meliput. 2. Tutup panci panas saat memasak. 3. Kondor. Kondoropan akan panas ketika mesin dihidupkan. LKPD. Ujung sendok lama kelamaan akan panas. Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Panas berpindah dari 2. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. 3. Konduksi karena panas berpindah dapat diikuti dengan perpindahan zat perantara. Ini hasil proyek kami. Ya, perhatikan bagaimana kelompok kami anak-anak ibu. Bisa. Ya, jelas ya. Oke, dulu tepuk tangan dulu buat kelompok kami. Ya, yang lainnya boleh duduk, yang megang proyek jangan dulu Nara. Ayo semuanya dari masing-masing kelompok yang memegang proyek, satu orang perwakilan ke depan sayang. Lainnya duduk, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo majulah satu orang mengambil kelompok masing-masing. Ya, kemudian perhatikan, ya diperlihatkan sama temannya yang lain. Kelompok panas, kelompok energi, berpindah sayang. Ya, mengurutan. Ya, sudah ya? Lihat tak? Sudah temannya. Kelompok panas, kelompok energi, api dan suhu. Sudah lihat? Kasih tepuk tangan dulu dong buat temannya. Bagus ya? Oke, terima kasih sayang. Boleh duduk kembali. Karena sudah mempresentasikan KKPD, Ibu mau mengukur pengetahuan kalian hari ini. Jadi, Ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Oke?
nak ya. Ini di atas kalau sebelah ke sana. Ini Ibu ambil ya, dikumpulkan ya. Sini saja kalau yang KKPD yang lainnya dikumpulkan, Ibu ambil. Tolong ya. Itu dulu paling atas. Oke, yang lainnya. Oke, terima kasih. Yang sudah dapat soal evaluasi
Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah, tolong satu orang mengabarkan kelompoknya kumpulkan ke meja ibu. Ya, satu orang kumpulkan ke meja ibu, nak ya, hati-hati. Lagi, kelompok, lagi sudah. Kasih. Ayo sama. Oke, kalau sudah mengumpulkan tugas evaluasi, sekarang anak-anak ibu dengarkan lagu ini dulu. Ya, Bapak Pisang sambil ibu mengoreksi soal evaluasi anak-anak, biar nonton ini dulu. Simak video lagu apa Bapak Pisang dulu ya.
Aksan, karena partisannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kesimpulan kita belajar hari ini apa sih, Nak? Iya, bahasa Indonesianya mencari kata kunci dalam sebuah paragraf bacaan. Nah, untuk IPA. Iya, benar sekali, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, sekarang ini tadi hasil evaluasinya sudah Ibu koreksi dan hasilnya semuanya memuaskan. Semuanya di atas KKM. Jadi besok kita akan mengerjakan tugas pengayaan ya. Ya? Oke, bagus. Nah, sekarang anak-anak Ibu boleh simpan dulu bukunya. Ya, sudah? Sekarang Ibu mau kasih pesan moral buat anak-anak Ibu ya. Simpan dulu bukunya. Tadi kan kita sudah belajar masalah kata kunci, kemudian masalah perpindahan kalor kan itu panas, naik api, bahaya naklah. Jangan sembarangan bermain api. Ya, karena kalau apa-apa nanti akibatnya berbahaya. Main mercon, siapa suka main mercon? Nah, hati-hati ya. Kalau terkena tangan harus dalam bimbingan orang tua. Nanti di sekolah ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kata kuncinya berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarang. Belajar harus tetap semangat nah. Belajar di sekolah juga belajar di rumah. Nah oke. Karena setelah sudah selesai pembelajaran hari ini, anak Ibu Fauzia, Ibu boleh minta tolong lagi baca doa nak? Oke. Terima kasih anak Ibu Fauzia. Nah, karena sekarang sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.